Para legioner yang terkasih, selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Kita telah mendengarkan bacaan rohani dari buku Pegangan, halaman 357.1 dan 2. Judul besar dari bacaan rohani hari ini adalah yang paling besar di antaranya ialah kasih, yang dikutip dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 13. Para legioner, bunda yang tersuci, yang dicintai Tuhan, dan yang juga sangat dicintai Bunda Maria. Bacaan rohani kali ini berbicara tentang kasih, tentang cinta. Ditegaskan bahwa Bunda Maria telah mengandung sang cinta. Dan karena itu mengandaikan bahwa Bunda Maria hidupnya seluruhnya, pribadinya seluruhnya dipenuhi oleh cinta itu, maka pantas dia mengandung sang cinta. Karena itu, siapapun yang mengikuti Bunda Maria, terutama para legioner, harus juga seperti Bunda Maria. Sebelum mereka mewartakan, menularkan cinta kasih dalam pekerjaan-pekerjaan mereka dengan orang-orang yang mereka kunjungi, yang mereka layani, mereka sendiri harus menjadi pribadi yang seluruhnya dijiwai oleh cinta kasih. Para legioner yang dicintai Tuhan dan yang juga sangat dicintai Bunda Maria. Ada 2 poin dan sekaligus menjadi 2 ciri di mana para legioner memiliki dalam dirinya cinta atau kasih itu. Yang pertama, sebagaimana yang ditegaskan dalam buku Pegangan, legio terbuka untuk semua orang. Cinta kasih yang dimiliki atau yang dihidupi, yang menjiwai kehidupan seorang legioner, itu nyata dalam sikapnya yang terbuka kepada semua orang. Manusia atau para legioner yang memiliki cinta kasih, dia tidak menjadi manusia yang eksklusif, yang menutup diri, tetapi ia terbuka kepada yang lain dan menerima siapapun juga yang datang dan masuk dalam dirinya. Demikian juga sebagai sebuah organisasi, sebuah kelompok kategorial, presidium ataupun kuria dalam konteks kita harus memiliki kasih, dan kasih itu harus nampak dalam sikap kita yang menerima semua orang untuk masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan presidium, masuk dalam kehidupan kuria kita. Saya kira hal ini tidak terlalu sulit. Di mana-mana dalam presidium-presidium, juga dalam kuria-kuria, siapa saja boleh menjadi anggota Legio Maria. Itu bukti bahwa dalam tubuh para legioner dan dalam tubuh presidium ataupun kuria telah memiliki cinta kasih yang menjiwai seluruh kehidupannya dan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga bisa menampung dan menerima siapapun yang mau terlibat dalam kehidupan dan dalam menjalani
hidup yang dijiwai oleh cara hidup Bunda Maria. Poin yang kedua yang mencirikan bahwa seseorang atau legioner itu memiliki atau dijiwai oleh cinta atau kasih adalah dalam tubuh legio harus ada kesederhanaan dan saling mencintai dengan tulus. Saya kira poin ini sangat menantang kita. Dalam poin yang kedua ini ditegaskan dua unsur kecil, yakni kesederhanaan, dan yang kedua saling mencintai dengan tulus. Poin kedua ini juga secara khusus dan istimewa menjadi tantangan bagi kita dalam kelompok, organisasi, kelompok kategorial Legio Maria, baik di tingkat presidium maupun di tingkat kuria. Pertanyaannya, apakah dalam diri setiap legioner di tingkat presidium maupun di tingkat kuria kita memiliki cinta yang tulus? Kita diharapkan untuk mencintai sesama kita, mencintai anggota Legio Maria, orang-orang yang berkarya bersama dengan kita dengan cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu tidak membeda-bedakan. Cinta yang tulus menerima siapapun, tidak menuntut atau dengan cara tertentu mau menyingkirkan orang-orang yang berkarya bersama dengan kita dalam tubuh Legio Maria, entah di tingkat presidium maupun di tingkat kuria. Saudari dan saudara yang terkasih, para legioner, kuria, bunda yang tersuci. Sekali lagi saya tegaskan, mencintai dengan tulus terhadap semua yang kita layani, terhadap orang-orang yang berkarya bersama dengan kita, yang masuk dalam presidium ataupun yang ada dalam kuria, menjadi tantangan bagi kita. Karena kita diminta untuk tidak membeda-bedakan, kita diminta untuk mencintai siapapun tanpa kecenderungan-kecenderungan tertentu untuk menyingkirkan orang-orang yang berkarya bersama dengan kita menurut maunya kita. Terkadang juga ketika kita tidak merasa cocok dengan seseorang dalam presidium yang sama misalnya, ataupun dalam kuria yang sama, kita akan berupaya dengan segala macam cara untuk menyingkirkan. Singkir menyingkir adalah bukti bahwa kita yang melakukan aksi itu, aksi singkir menyingkir, adalah pribadi yang belum memiliki kasih yang sejati seperti Bunda Maria. Para legioner yang dicintai Tuhan, kuria, bunda yang tersuci. Hari ini juga dalam bacaan Injil, pada hari Minggu biasa yang ke-30, lagi-lagi kepada kita ditawarkan soal hukum yang paling utama dan terutama, yakni cinta atau kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saya kira bukan kebetulan bahwa kita akhirnya memilih bacaan rohani yang berbicara tentang hal yang sama dengan bacaan Injil hari ini, soal cinta kasih. Para legioner yang terkasih, kita pasti tahu banyak tentang cinta kasih. Tetapi menjalani hidup sebagai orang beriman dan menjalani hidup sebagai legioner itu bukan soal tahu banyak, tapi bagaimana
yang banyak yang kita ketahui itu kita praktekkan. Percuma tahu banyak, pengalaman banyak, punya teori banyak. Tapi kalau tidak melaksanakan apa yang kita ketahui. Bahkan saya boleh katakan, Yesus pernah menegaskan kepada atau menjawab kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, melaksanakan, perbuatlah itu. Jadi sampai kepada memperoleh surga, hidup yang kekal, itu tidak pertama-tama soal tahu banyak, tetapi melaksanakan banyak yang diketahui itu. Para legioner yang terkasih, semoga Bunda Maria menolong kita untuk menjadi seperti dia. Tidak saja berkuar-kuar cinta kasih, tidak saja tahu banyak tentang cinta kasih, tapi kita mau melaksanakan dengan setia. Ketika kita memiliki cinta kasih, pertama, dalam kelompok Legio Maria, dalam pribadi, orang-orang yang ada dalam presidium ataupun kuria, harus menerima siapapun, terbuka pada semua orang. Dan yang kedua, mesti sederhana dan mencinta dengan tulus orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk sahabat kita, anggota Legio Maria yang lain. Itu saja yang menjadi alkusia untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.